Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan untuk beribadah bersama di gereja, maka ibadah PT pada hari ini dilaksanakan secara online atau daring. Sebelum memulai ibadah, ada pun beberapa informasi yang ingin kakak sampaikan mengenai persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik, dikasihkan ke orang tua, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada hari Minggu di gereja. Meskipun ibadah PT tidak terlaksana secara langsung, kakak harap adik-adik bisa beribadah sebagaimana mestinya. Sebelum memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat hari ini. Ya Bapa, berkati kami mau mulai ibadah. Urapi kami dari awal ke tengah hingga akhir ibadah ini, sehingga kami bisa melakukan ibadah dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah berkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman pada minggu ini. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Baiklah adik-adik, kakak ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari Paulus dan Timotius. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan secara pribadi kepada Timotius, seorang murid Yesus dan juga anak didik dari Paulus. Awal mula perkenalan Paulus dan Timotius ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, di mana diceritakan pada waktu itu Paulus sedang berada di Derbe dan Listra. Di situ juga ada Timotius, seorang Yunani Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan Ikonium. Dan mungkin karena reputasinya ini, Paulus menginginkan Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan, dan sejak saat itu Timotius menyertai Paulus. Secara fisik, kebersamaan mereka memang tidak berlangsung lama, tapi Timotius cepat dan banyak belajar dari Paulus, sehingga Paulus menganggapnya seperti anak sendiri. Jika kita melihat dari judul perikop bacaan kita pada minggu ini, menjelaskan tentang bagaimana rasa ucapan syukur Paulus atas kasih karunia Allah terhadap dirinya. Kenapa? Karena jika adik lihat di ayatnya yang ke-12, dikatakan bagaimana Paulus bersyukur kepada Yesus Kristus atas perubahan hidupnya yang sedemikian rupa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mempercayakan pelayanan Injil kepadanya. Di ayat yang ke-13 dikatakan bagaimana Paulus mengakui atas latar belakangnya dia sebelumnya, yaitu sebagai seorang penghujat, penganiaya yang ganas. Tapi karena latar belakang itulah Tuhan Yesus memilihnya untuk bertobat dan mempercayakan Injil kepadanya. Jika kita mengaitkan antara Paulus dan Timotius, hal ini dapat diibaratkan antara PKPA dan PKPT, di mana sudah sepatutnya kakak-kakak di PKPT dapat memberikan contoh yang baik atau menjadi role model buat adik-adiknya di PKPA. Karena dukungan dari kakak-kakaknya di PKPT buat adik-adiknya di PKPA amat sangat berguna. Baik itu dorongan secara rohani, secara psikis, yang nantinya akan terbentuknya karakter yang baik buat adik-adik di PKPA. Karena tidak dipungkiri nantinya adik-adik di PKPA akan meneruskan apa yang sudah ada atau hal baru yang akan diteruskan di kemudian hari buat kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Menjadi pembimbing rohani buat adik-adik di PKPA tidaklah mudah, memerlukan kesabaran dan pastinya kerja keras. Hal ini terbukti dari pengalaman kakak sendiri sebagai pelayan. Karena kakak mengetahui anak didik yang satu dan yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
yang sudah tentunya cara pendekatannya pun pastinya akan berbeda. Ada anak yang spontan, ada anak yang vokal, ada anak yang pendiam, ceplas-ceplos, tertutup, dan masih banyak karakter lain yang kakak hadapi. Tapi tentunya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kakak dapat menjadi pendamping atau pendengar, bahkan penolong bagi adik-adik sekalian. Satu hal yang kakak yakini adalah dengan adanya kakak yang bisa mengerti atau memahami, bahkan bisa menempatkan posisi kakak di posisi adik-adik sekalian, pastinya kakak akan bisa menolong adik-adik di saat adik-adik kesusahan atau butuh teman ngobrol atau teman curhat dalam kondisi dan keadaan apapun. Nah, adik-adik semua, kakak yakin pastinya kalian punya pengalaman tersendiri yang paling berkesan di Pelkat PA. Bukan di Pelkat PT ya, tapi di PA. Ada dua hal yang kakak ingin kalian tulis di kolom komen yang harus dikumpulkan di hari Minggu ini paling lambat jam 9 malam. Dua hal tersebut adalah, yang pertama, tuliskan pengalaman adik-adik di Pelkat PA yang paling berkesan dengan kakak layan. Dan adik-adik juga bisa mencantumkan nama kakak lain. Yang kedua, tuliskan ucapan rasa terima kasih adik-adik ke kakak layan di Pelkat PA tersebut. Akhir kata, kakak ingin kalian semua yang berada di Pelkat PT tetap memberikan semangat kepada adik-adiknya di Pelkat PA. Baik itu jika bertemu secara langsung di gereja atau bahkan dalam kehidupan adik-adik seharian. Baiklah adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai pada Pelkat PT ini sampai akhir. Menyambung doa ini, kami ingin berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru saja kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem baru ini tetap dapat membuat kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat pendeta beserta penatua dan diaken dan para pengurus dan pelayan yang lain. Begitu juga dengan Pelkat PT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan.
Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, berkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa berguna bagi pembangunan di gereja, dan berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Berikanlah mereka kesehatan dan berkat yang melimpah. Ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PKPT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.